Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Selama mereka bercampur dengan ketiga sahabatnya yang akan berangkat itu belumlah pernah berselisih, melainkan selalu beramah-ramahan dan bersuka-sukaan. Oleh sebab itu, ia percaya tentulah ketiga sahabat ini di Betawi akan segera pula mendapat sahabat dan kenalan baru yang baik, tempat berkasih-kasihan dan beramah-ramahan sebagai di Padang. Supaya mereka jangan lekas-lekas lupa kepada sahabat kenalannya di Padang, diberikannya 3 buah potret, sekalian murid sekolah Pasar Ambacang dengan guru-gurunya, kepada ketiga mereka. Akhirnya diucapkannya selamat jalan dan panjang umur kepada ketiga sahabatnya yang akan berangkat itu, dan didoakan supaya mereka kembali ke Padang dengan pangkat yang diharapkannya itu. Kemudian bersolaklah sekalian. Hip hip hura, hip hip hura, hura. 3 kali disambut oleh musik. Samsu membalas ucapan ini. Mula-mula ia minta terima kasih kepada sekalian sahabatnya yang hadir dan yang atas kedatangan mereka dan tanda mata yang telah diberikan mereka itu. Ia berjanji akan menyimpan potret itu sungguh-sungguh dan akan selalu mengingat sekalian sahabat kenalannya yang akan ditinggalkannya di Padang, yang banyak menolong dan memberi kesukaan hatinya. Diharapnya supaya sekalian sahabatnya itu pun akan lekas pula tamat pelajarannya supaya dapat melanjutkan pelajarannya dalam sekolah yang lebih tinggi, dan ia berjanji akan mengirimkan tanda mata kepada sekalian mereka apabila ia telah sampai di Betawi kelak. Akhirnya ia pun mengucapkan selamat tinggal, selamat belajar, dan umur panjang kepada mereka itu, lalu bersorak pula 3 kali. Sekali itu makanlah sekaliannya, mula-mula sup, kemudian kroket, sudah itu kentang, salada, dan kue-kue. Akhirnya barulah ditutup dengan buah-buahan dan kopi. Tengah makan tak putus-putusnya Ari Pindah dan Bahtiar berolok-olok sehingga banyak yang batuk karena salah makan. Setelah selesai makan, masing-masing berjalan-jalan di halaman rumah di terang bulan, karena malam itu bulan terang purnama raya. Sesudah itu menari pulalah mereka dan bersuka-suka hati sampai pukul 12 malam. Barulah pulang masing-masing ke rumahnya. Yang akan tinggal memberi selamat jalan kepada yang akan pergi, dan yang pergi mengucapkan selamat tinggal kepada yang akan tinggal. Ketika Nurbaya hendak kembali pula ke rumahnya, berkatalah Samsu, "Biarlah kuantarkan engkau ke rumahmu, sebab hari telah jauh malam. Tak baik perempuan berjalan seorang diri." Oleh karena Nurbaya setuju dengan maksud Samsu ini, kedua anak muda ini berjalanlah perlahan-lahan menuju rumah Nurbaya. Tatkala itu bulan bercahaya bagaikan siang, bintang-bintang yang serupa mestika berkilau-kilauan di langit tinggi, sebagai kunang-kunang di tempat yang gelap. Awan berarak beriring-iring dari barat lalu ke timur. "Alangkah terang bulan ini," kata Samsu tengah berjalan itu, "menambah rawan dan pilu hatiku, sehingga bertambah-tambah berat bagiku meninggalkan Padang ini. Memang sejak dari kemarin tiadalah dapat kulipur hatiku dengan pikiran akan melihat negeri yang lebih besar dan menuntut pelajaran yang lebih tinggi saja. Makin dekat aku pada waktu akan berangkat, makinlah hancur rasa hatiku." "Apakah yang engkau susahkan? Sekaliannya telah tersedia. Engkau tinggal berangkat saja lagi, sampai di sana lalu belajar. Apabila telah tamat pelajaranmu kelak, tentulah engkau akan berpangkat tinggi dan bergaji besar. Kami sekadar akan melihat dan berbesar hati dari jauh saja. Perceraian dengan ibu bapak dan kami sekalian tentu saja mula-mula berat bagimu, akan tetapi pada sang kaku lekas juga engkau biasa kepada keadaan yang baru itu. Dan bila engkau telah biasa, tentulah tiada akan engkau rasai lagi keberatan perceraian ini.
Ingatlah akan pepatah, hilang bisa karena biasa, hilang geli karena gelitik. Tetapkanlah hatimu, jangan banyak pikiran yang lain-lain. Tentu saja, jawab Samsu. Tetapi ada suatu pikiran yang menggoda hatiku, yang selalu melintas dalam ingatan, dan tak dapat kulupakan siang malam. Pikiran apakah itu? Adakah orang atau sesuatu benda yang mengikat hatimu, sehingga tak dapat engkau tinggalkan? Tanya Nurbaya sambil memandang muka Samsu. Bukan demikian, Nur. Dahulu tatkala kita berjalan-jalan ke Gunung Padang, telah kuceritakan kepadamu mimpiku. Sejak waktu itu sampai sekarang ini, pikiran yang menggoda itu tiadalah hendak meninggalkan aku. Beberapa malam aku tak dapat tidur nyenyak karena mengenang-enangkan mimpi itu. Sebagai kelihatan olehku bahaya mengintai dan mengikut kita, barang kemana kita pergi. Menanti saat yang baik akan menerkam engkau dan aku. Bila kita telah bercerai kelak, itulah yang memberatkan hatiku. Itulah yang menjadikan aku was-was. Apabila aku tiada ingat akan janjiku kepada ayahku untuk pergi, tentulah lebih suka aku tinggal menjaga engkau. Dengan bercakap-cakap sedemikian sampailah keduanya ke dalam pekarangan Nurbaya. Lalu duduklah mereka berdekat-dekatan di atas sebuah bangku di bawah pohon tanjung yang rindang dalam kebun anak gadis ini. Sebagai telah kukatakan, kata Nurbaya pula, janganlah engkau terlalu percaya akan mimpi itu, karena tiada selamanya mimpi ada artinya. Bahaya apakah yang akan menimpa diri kita? Sebab kita tiada berbuat dosa atau kesalahan kepada siapapun. Apabila sesungguhnya untung kita ini malang, apa hendak dikata? Karena sekaliannya itu telah takdir daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Biar bagaimana sekalipun kita tiada suka, jika telah nasib sedemikian itu, tak dapat diubah lagi. Siapakah yang dapat mengubah suratan pada Lauhul Mahfudz? Oleh sebab itu, berhati-hatilah menjaga diri, dan marilah kita pohonkan bersama-sama kepada Rabbul Alamin, supaya mudah-mudahan diperiharakannya juga kita di dalam segala hal. Jika kau goda hatimu dengan pikiran yang semacam tadi, tentulah pelajaranmu tidak akan maju kelak. Alangkah sayangnya. Apabila engkau telah menjadi dokter, berapakah besar hati ibu bapamu dan hatiku, melihat anak dan saudaranya telah berpangkat tinggi. Jika susah bagimu kelak meninggalkan padang ini, kau mintalah tetap bekerja di sini, supaya dapat bercampur gaul selama-lamanya dengan sekalian orang yang kau cintai. Engkau tiada tahu rasa hatiku sekarang ini, Nur. Itulah sebabnya agaknya kau permudah saja hal ini. Pikiran yang ada dalam hatiku rupanya tak ada dalam hatimu, sehingga tak dapat kau pikirkan halku. Pikiran apa pula itu? Tanya Nurbaya sambil melihat muka Samsu. Nurbaya, karena besok aku akan meninggalkan kota Padang ini, akan pergi ke rantau orang, entah berbalik entah tidak. Sebab itu, pada sangkaku inilah waktunya akan membukakan rahasia hatiku. Ketahuilah olehmu, Nur, bahwa aku ini sangat cinta kepadamu. Percintaan itu telah lama kusembunyikan dalam hatiku, sekarang baru kubukakan. Karena pada sangkaku, rahasia itu harus ku ketahui sebelum kita bercerai. Siapa tahu, barangkali tak dapat aku kembali lagi, tak dapat kita bertemu pula. Jika tiada kebukakan rahasiaku ini kepadamu, pastilah ia menjadi sebagai duri di dalam daging padaku. Terasa-rasa sebilang waktu. Mula-mula percintaan itu memang percintaan persaudaraan, akan tetapi lama-kelamaan, dengan tiada ku ketahui, bertukarlah ia menjadi cinta yang sebenar-benarnya cinta. Barangkali tak baik aku berbuat demikian pada pikiranmu. Tetapi apa hendak ku kata? Dari kecil kita bercampur gaul, bukan sehari dua hari. Makan sepiring, tidur setilam, lebih daripada saudara kandung sendiri. Bagaimanakah tiada akan tersangkut hatiku padamu? Sejenak pun belum pernah kita bercerai. Tiba-tiba sekarang aku harus pergi meninggalkan engkau dengan tiada ku ketahui bilakah dapat pulang kembali. Bagaimanakah tiada rusak binasa hatiku? Bagaimanakah aku dapat meninggalkan engkau? Dengarlah olehmu pantun ini, Nur. Bulan terang, bulan purnama,
Nagasari disangka daun, tangan dikata bercerai lama. Bercerai sehari rasa setahun. Oleh sebab untung manusia tak dapat ditentukan, itulah sebabnya sangat ingin hatiku hendak mengetahui bagaimanakah hatimu kepadaku. Adakah engkau juga menaruh cinta padaku sebagai aku padamu, atau hanya aku sendirilah yang rindu seorang? Kata Samsu sambil memegang tangan Nurbaya. Mendengar perkataan dan pantun Samsu ini, terdiamlah Nurbaya sambil menundukkan kepalanya. Tiada berkata-kata sejurus lamanya. Sebagai malu rasanya, ia akan membukakan rahasia hatinya. Samsu menghampiri Nurbaya lalu bertanya perlahan-lahan dengan mendekatkan kepalanya kepada kepala Nurbaya. Sudikah engkau kelak menjadi istriku apabila aku telah berpangkat dokter? Masakan tak sudi, sahut Nurbaya perlahan-lahan sebagai takut mengeluarkan perkataan ini. Maka diciumlah oleh Samsu perlahan-lahan punggung tangan perawan ini. Nurbaya tiada membantah melainkan dibiarkan perbuatan Samsu itu. Memang telah kusangka, kata Samsu dengan lemah lembut suaranya, engkau tak benci kepadaku dan engkau cinta pula kepadaku. Dengarlah olehmu pantun ini. Seragi kain dengan benang, biar terlipat jangan tergulung. Serasi adik dengan abang sejak di rahim bunda kandung. Sesungguhnya demikian rupanya, jawab Nurbaya sambil membalas pantun Samsu. Dari Medang ke Pulau Banda, belajar lalu ke Bintuhan. 3 bulan dikandung bunda, jodohlah ada pada tuan. Lalu dijawab oleh Samsu. Anak Cina duduk menyurat di atas meja batu. Dari dunia sampai akhirat, tubuh yang dua jadi satu. Sekarang maklumlah engkau, bagaimana takkan khawatir hatiku meninggalkan engkau. Kalau sesungguhnya engkau mendapat sesuatu bahaya di sini, betapakah rasa hatiku hancur luluh, tak dapat dikatakan. Jika dekat aku padamu, tak kupikirkan. Hidup mati tidak kuindahkan asal bersama dengan engkau. Sebagai kata pantun, belubur negeri berdesa, ditaruh pinang dalam puan. Biar hancur, biar binasa, asal bersama dengan tuan. Memang demikian, kata Nurbaya. Dengarlah pula pantun ini. Pulau Pinang, Kersik berderai, tempat burung bersangkar dua. Jangan bimbang, kasihkan cerai, jika untung bertemu jua. Jika ada sumur di ladang, tentulah boleh menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, tentulah dapat bertemu lagi. Kerimba ke padang jangan, bunga cempaka kembang biru, tercinta terbimbang jangan, adat muka menanggung rindu. Kerimba orangku nanti, bersuluh api batang pisang. Jika tercinta tahankan hati, kirimkan rindu di burung terbang. Benar sekali katamu itu, adikku Nurbaya. Berpantunlah engkau, berpantunlah. Semalam ini kita dapat bersendak gurau, besok akan tak ada lagi, kata Samsu pula sambil mencium punggung tangan kekasihnya yang halus itu beberapa kali. Mempelam tumbuh di pulau, patah sedahan dijatuhkan. Semalam ini kita bergurau, besok adikku tinggalkan. Maka menyahutlah Nurbaya, berlayarlah ke Pulau Bekal, nahkoda makan bertudung saji. Sambutlah salam adik yang tinggal, selamat kakanda pulang pergi. Ribu-ribu di pinggir jalan, tanam di ladang kunyit temu. Jika rindu padanglah bulan, di situ cinta dapat bertemu. Setelah keduanya berdiam diri sejurus, berpantun pulalah Samsu. Kapal kembali dari Jawa, masuk Kuala Indragiri. Tinggallah adik, tinggallah nyawa, besok kakanda akan pergi. Berbunyi gendang di pauh, orang menari di halaman. Sungguh kakanda berjalan jauh, hilang di mata, di hati jangan. Meletus gunung dekat Bantar, terbenam pulau dekat Jawa. Cinta jangan diubahkan, jika putus sambungkan nyawa. Dibalas pula oleh Samsu. Jika hari Jumat, haji memakai baju jubah, walaupun hari akan kiamat.
Cinta di hati jangan berubah. Jika perak kerani keling berlayar tentang tapak tuan. Putih gagak hitamlah gading, tidak putus cintakan tuan. Neng, neng, neng. Berbunyi lonceng di rumah jaga tanda hari sudah pukul 1 malam. Ketika itu barulah Asyik dan Masuk ini sadarkan dirinya. Sam, kata Nurbaya, hari telah pukul 1. Kalau kelak aku ditanya oleh orang tuaku, biarlah kita bercerai dahulu sekarang ini. Besok kita bertemu pula. Tambahan lagi engkau akan berangkat, tentulah banyak yang akan kau sediakan untuk dibawa, supaya jangan ketinggalan apa-apa. Pergilah tidur lekas-lekas, supaya jangan terlalu lelah engkau. Barangkali besok hari harus bangun pagi-pagi. Nur, bagiku asal bersama-sama dengan engkau, tiadalah aku akan mengantuk dan lelah. Biarpun sampai pagi kita begini saja, maulah aku. Itulah kehendak hatiku. Tak dapatlah kukatakan bagaimana perasaan dalam kalbuku waktu ini. Tak dapat kuceritakan betapa senang hatiku malam ini. Melainkan Tuhanlah yang lebih mengetahuinya. Telah lama kucita-citakan pertemuan yang sedemikian ini. Baru sekarang kuperoleh sebagai kata pantun komedi. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati terlambat. Sekian lama aku mencari, baru sekarang aku mendapat. Sungguh pun kebesaran dan kesenangan hatiku ini takkan seberapa lama. Tetapi tak mengapa, karena sekarang ku ketahuilah sudah bahwa engkau pun cinta kepadaku. Kini tiadalah syak dan wasangka lagi aku akan meninggalkan kota Padang ini untuk menjelang negeri orang. Nurbaya, kata Samsu pula sambil memeluk Nurbaya. Malam inilah malam yang sangat penting bagiku dan bagi kehidupanku di kemudian hari. Karena pada malam inilah aku mendapat cinta hatiku dan jodohku yang kurindukan siang dan malam. Selagi ada hayatku di kandung badan, tiadalah akan lupa aku kepada malam ini, yaitu malam yang memberi harapan yang baik bagiku kepada waktu yang akan datang. Itu saksiku, Nur, kata Samsu seraya menunjuk bulan dan bintang yang di atas langit. Tiadalah aku akan mencintai perempuan lain melainkan engkau seorang. Tiada lain perempuan yang akan menjadi istriku, hanya engkaulah. Engkaulah harapanku, engkaulah mestika yang mendatangkan kesenangan dan kesentosaan atas diriku. Bila tiada engkau, haramlah bagiku perempuan lain. Lalu diciumnya pula Nurbaya. Aku pun demikian pula, Sam, jawab Nurbaya. Tuhan saksiku, tak ada laki-laki di alam ini yang kucintai lain daripada engkau. Engkaulah suamiku dunia akhirat. Sekarang baiklah engkau masuk ke dalam rumahmu, supaya jangan diketahui orang rahasia ini, kata Samsu seraya berjalan berpimpin-pimpinan mengantarkan Nurbaya sampai ke tangga rumahnya. Tatkala pintu rumah telah dibukakan, yakni setelah kedua Asyik Masuk itu berjabat salam yang amat akrab, masuklah Nurbaya dan Samsu pun pulanglah kembali ke rumahnya. Tiada jauh dari kota Padang arah ke sebelah selatan adalah sebuah pelabuhan yang dinamakan Anak Negeri Teluk Bayur. Pelabuhan ini masyhur namanya ke negeri yang lain-lain. Pertama karena selalu disinggahi kapal-kapal besar yang pulang pergi ke benua Eropa, sebab letaknya di jalan antara tanah Jawa, tanah Hindustan, Arab dan benua Eropa. Kedua karena di pelabuhan itu dapat mengambil batu bara yang asalnya dari Ombilin. Tambahan pula, pelabuhan ini memang sangat baik bangunnya. Memanjang dari barat ke timur, kemudian memutar ke utara, tersembunyilah di balik suatu tanjung dan sebuah pulau pasir, sehingga terlindung dari gelombang besar-besar yang terlebih-lebih pada musim barat sangat hebatnya. Oleh sebab itu, lautan dalam teluk ini sangat tenang, tiada mendatangkan susah kepada kapal-kapal yang berlabuh di sana. Dan oleh sebab pantai di sana curam karena bergunung-gunung yang memagari pelabuhan ini di pihak utara, timur, dan selatan, air lautan di sana dalam, sehingga dapat masuk kapal yang besar-besar yang mudah rapat ke tepi pada beberapa pangkalan yang menganjur ke laut. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.